Demi pesta pernikahan mewah adik iparku, ibu mertua tega mengusir kami dari rumah yang mereka kira milik suamiku, tanpa tahu bahwa sertifikat rumah mewah ini sepenuhnya atas namaku sendiri. Bukannya menangis, aku yang baru berusia 25 tahun ini hanya tersenyum manis, memesan tiket liburan kelas 1 ke Raja Ampat, dan membiarkan mereka menggelar pesta di rumah yang diam-diam sudah kupotong seluruh fasilitasnya. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara guntur yang menggelegar di langit pinggiran Jakarta sore itu seolah menjadi latar musik yang sempurna untuk kehancuran rumah tanggaku yang sudah kubina selama 3 tahun. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, menatap tumpukan pakaian dan 2 koper besar milikku yang baru saja dilempar dengan kasar ke atas lantai teras yang dingin. Di depanku, berdiri ibu mertuaku dengan napas memburu dan wajah yang memerah padam karena amarah, sementara tangan kanannya menunjuk lurus-lurus ke arah pagar luar rumah tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Aku hanya menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak jilbab pashmina merah muda yang kupakai, lalu menatap wanita parubaya itu dengan ketenangan yang sama sekali tidak dia duga. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga, Rania. Jangan pernah mengira kamu bisa terus menumpang hidup mewah di sini sementara anak bungsu saya, Sela, sedang membutuhkan tempat tinggal yang layak setelah dia menikah bulan depan. Teriak Ibu Maya dengan suara melengking yang sukses menarik perhatian beberapa tetangga yang kebetulan lewat di depan pagar. Sela, yang berdiri manja di belakang ibunya sambil bersedekap dada, tampak tersenyum puas dan memandangku dengan tatapan meremehkan seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah trofi berharga. Mereka berdua begitu yakin bahwa aku hanyalah seorang istri yang lemah, yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada gaji bulanan anak laki-laki kebanggaan mereka. Di sudut ruang tamu, Dika, suamiku, hanya berdiri mematung dengan wajah kusut dan kedua tangan yang memegangi kepalanya sendiri seolah-olah dia adalah korban paling menderita di ruangan ini. Sebagai seorang anak laki-laki yang terlalu berbakti hingga kehilangan akal sehatnya, Dika sama sekali tidak berani membuka mulut untuk membelaku, atau sekadar menahan amarah ibunya yang sudah keterlaluan. Dia hanya menatapku dengan pandangan penuh rasa bersalah yang tidak berguna, membiarkan istrinya sendiri diusir layaknya seorang pengemis dari rumah yang selama ini kami tinggali bersama sejak hari pertama pernikahan kami. Ibu tidak bisa bertindak semena-mena seperti ini. Ini semua barang-barang milik Rania yang dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri, bisik Dika dengan suara yang sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara rintik hujan yang mulai membasahi halaman. Namun, teguran lemah itu justru membuat Ibu Maya semakin meradang. Beliau berbalik dan memukul lengan Dika dengan tas tangan mewahnya, sambil memaki-maki betapa bodohnya anak sulungnya itu, karena selalu membela istri yang dianggap tidak tahu untung. Mendengar kepasrahan suamiku, aku hanya bisa menggelengkan kepala di dalam hati, menyadari bahwa laki-laki yang berjanji akan melindungiku di depan penghulu ternyata tidak lebih dari seorang pengecut. Kamu diam, Dika. Kamu itu sudah mencicil rumah mewah ini selama bertahun-tahun dengan uang gajimu sebagai manajer, jadi rumah ini adalah hak milik keluarga kita, bukan milik perempuan ini. Bentak Ibu Maya lagi dengan penuh keyakinan yang luar biasa. Sela ikut menimpali dengan nada ketus, mengatakan bahwa pesta pernikahannya yang megah tidak boleh batal, hanya karena rumah ini dipakai oleh kakak ipar yang menurutnya tidak menghasilkan apa-apa bagi keluarga mereka. Mereka berdua benar-benar hidup dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri, mengira bahwa seluruh kemewahan yang ada di dalam bangunan 2 lantai ini bersumber dari dompet Dika yang sebenarnya sangat terbatas. Aku yang sejak tadi memilih untuk diam, perlahan-lahan melangkah mendekati koperku, memungut beberapa pakaian yang sempat tercecer di lantai teras akibat lemparan kasar Ibu Maya.
Sambil mengibaskan debu dari kain gamis modern yang kukenakan, aku menghela napas panjang untuk meredakan gejolak di dadaku, namun anehnya tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh di pipiku. Rasa hormatku yang selama 3 tahun ini kujaga rapat-rapat untuk ibu mertuaku seketika menguap tanpa bekas, digantikan oleh rasa geli yang amat sangat melihat betapa serakah dan bodohnya orang-orang yang ada di hadapanku saat ini. Jadi, ibu dan Sela benar-benar menyuruh kami pergi dari sini sore ini juga, tanpa peduli bahwa di luar sedang hujan deras. Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, bahkan cenderung lembut, membuat Ibu Maya sesaat mengernyitkan dahi karena bingung melihatku tidak menangis atau memohon ampas kasihan. Sela langsung maju selangkah, menatapku dengan angkuh dan menjawab bahwa urusan hujan atau badai bukanlah masalah mereka. Yang penting seluruh ruangan di rumah ini harus segera dikosongkan agar dekorator pernikahan bisa mulai bekerja besok pagi. Dika berjalan mendekatiku, mencoba menyentuh pundakku dengan tangan yang gemetar, sambil berbisik memintaku untuk mengalah dan ikut dengannya mencari kontrakan kecil sementara waktu demi meredakan amarah ibunya. Aku perlahan menepis tangan suamiku dengan sopan namun tegas, lalu menatap matanya dalam-dalam untuk menunjukkan bahwa kesabaranku sebagai seorang istri telah mencapai batas akhir yang paling mutlak. Kamu mau ikut ibumu atau ikut aku, Mas? Karena jika aku melangkah keluar dari pagar rumah ini, jalan yang kuambil tidak akan pernah sama lagi dengan jalan yang dipilih oleh keluargamu, ucapku mantap. Ibu Maya tertawa sinis mendengar ucapanku, menganggap gertakanku hanyalah bualan seorang wanita putus asa yang tidak punya tempat bersandar di kota besar ini. Beliau kembali menegaskan bahwa Dika tidak akan pergi kemana-mana, karena Dika adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab membiayai seluruh rangkaian acara pernikahan, Sela yang memakan biaya ratusan juta rupiah. Melihat bagaimana mereka dengan begitu percaya diri membagi-bagi harta dan merencanakan masa depan di atas penderitaanku, sebuah senyuman manis yang tulus justru terbit di bibirku, sebuah senyuman yang menyimpan badai besar bagi mereka semua. Tanpa membalas sepatah kata pun makian mereka, aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah gawai mewah terbaru, dan dengan tenang membuka sebuah aplikasi pemesanan perjalanan kelas atas yang sering kugunakan secara sembunyi-sembunyi. Di hadapan mertua dan adik iparku yang masih terus mengoceh, jemariku dengan lincah mengetuk layar, memotong semua fasilitas aliran dana dari rekening bisnis rahasia yang terhubung ke fasilitas rumah ini, lalu memesan 2 tiket penerbangan kelas 1 menuju Raja Ampat untuk keberangkatan besok pagi. Baiklah kalau itu mau ibu, kami akan pergi sekarang juga, ujarku sambil tersenyum sangat manis, membayangkan bagaimana wajah-wajah angkuh itu akan berubah menjadi pucat pasi saat mengetahui siapa sebenarnya pemilik sah dari istana yang sedang mereka perebutkan ini. Hujan deras akhirnya tumpah membasahi bumi persis saat aku menarik 2 koper besarku melintasi halaman rumah. Dika berjalan di belakangku dengan kepala tertunduk, memegangi payung besar untuk melindungi tubuhku agar tidak basah, sementara dia sendiri membiarkan bahu kirinya basah kuyup oleh tampias air hujan. Di ambang pintu, Ibu Maya dan Sela masih berdiri menyaksikan kepergian kami dengan senyum kemenangan yang mengembang lebar di wajah mereka. Mereka benar-benar mengira telah berhasil menyingkirkan benalu dari rumah megah itu, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mengusir sang pemilik pondasi yang menopang seluruh hidup mereka selama ini. Kami melangkah keluar dari pagar besi tinggi yang otomatis terbuka setelah aku menekan tombol remote di gantungan kunciku. Dika menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, berkali-kali meminta maaf atas ketidakberdayanya di hadapan sang ibu yang telah membesarkannya. Maafkan Mas, Rania. Mas benar-benar tidak menyangka ibu akan senekat ini sampai melempar barang-barangmu ke teras, ucapnya dengan nada suara yang bergetar menahan tangis.
Aku tidak menjawab, hanya terus berjalan menuju mobil SUV hitam mewah yang terparkir di pinggir jalan. Mobil yang dokumen kepemilikannya juga sengaja kusimpan di dalam brankas pribadi kantorku. Setelah memasukkan seluruh koper ke dalam bagasi dengan bantuan Dika yang tampak kepayahan, kami berdua akhirnya duduk di dalam kabin mobil yang hangat dan kedap suara. Dika menyandarkan punggungnya ke kursi dengan helaan napas yang sangat berat, lalu menoleh ke arahku yang sedang tenang menyalakan mesin kendaraan. "Sekarang kita harus kemana, Rania?" "Uang tabunganku bulan ini sudah habis kupakai untuk membayar uang muka sewa gedung pernikahan Sela yang diminta ibu minggu lalu," tanya Dika dengan wajah yang luar biasa panik, menyadari bahwa saldo rekeningnya saat ini sudah berada di batas minimal. Aku menatap lurus ke depan, memperhatikan rintik hujan yang mengalir di kaca mobil, lalu menoleh ke arah suamiku dengan senyuman yang paling manis yang pernah kuberikan padanya. "Kamu tidak perlu bingung, Mas, karena malam ini kita akan menginap di Hotel Bintang 5 di pusat kota, dan besok pagi-pagi sekali kita akan terbang ke Papua Barat," jawabku santai. Dika terbelalak mendengar ucapanku, dahinya berkerut dalam seolah-olah dia sedang mendengarkan istrinya yang mulai kehilangan akal sehat akibat stres diusir oleh ibu mertua. "Raja Ampat? Kamu bercanda, Rania? Kita baru saja diusir dari rumah dan tidak punya tempat tinggal tetap. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli tiket ke sana?" Cecar Dika dengan rentetan pertanyaan yang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia selalu mengira bahwa penghasilanku sebagai seorang kreator konten dan penulis lepas di media sosial hanyalah uang receh yang habis untuk membeli kosmetik atau pakaian sehari-hari. Dika tidak pernah tahu bahwa agensi digital yang kukelola dari balik meja kamar kami telah menghasilkan omset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Jemariku mengetuk setir mobil dengan santai, lalu aku mengeluarkan ponselku dan memperlihatkan 2 lembar etiket penerbangan kelas 1 yang baru saja kubayar lunas beberapa menit lalu di teras rumah. Wajah Dika seketika memucat saat melihat total nominal yang tertera di layar ponselku, sebuah angka yang setara dengan 3 bulan gaji bersihnya sebagai seorang manajer di perusahaan swasta. "Bagaimana bisa kamu punya uang sebanyak ini, Rania? Selama ini kamu tidak pernah cerita kalau punya tabungan rahasia," bisik Dika dengan pandangan mata yang tidak beralih dari layar gawaiku. "Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang aku, Mas, sama seperti ibu dan Sela yang tidak pernah mau tahu tentang siapa sebenarnya yang membayar seluruh cicilan dan biaya operasional rumah itu," jawabku dengan nada suara yang tetap tenang namun menusuk. Aku sengaja membiarkan Dika mencerna kalimatku perlahan-lahan, membiarkan rasa bersalah dan kebingungan mulai menggerogoti pikirannya yang selama ini terlalu naif. Mobil pun perlahan melaju, meninggalkan kawasan perumahan elit itu dan membiarkan rumah 2 lantai tersebut meredup di spion tengah seiring dengan keputusanku. Sambil mengemudikan mobil membelah jalanan ibu kota yang mulai macet, jemari tangan kiriku bergerak membuka aplikasi perbankan dan pengelolaan rumah pintar yang terhubung langsung dengan sistem di rumah kami. Di sana tertera daftar tagihan otomatis yang setiap bulan mendebit rekening bisnisku, mulai dari biaya listrik berdaya besar, langganan internet berkecepatan tinggi, hingga gaji 2 orang asisten rumah tangga. Dengan satu ketukan jari yang tegas, aku menonaktifkan seluruh pembayaran otomatis tersebut dan memutus akses Wi-Fi serta pendingin ruangan sentral dari jarak jauh. "Apa yang sedang kamu lakukan, Rania?" tanya Dika yang memperhatikan gerak-gerik jariku di layar ponsel pintar yang terpasang di dashboard mobil. Aku hanya menatapnya sekilas melalui sudut mataku, lalu tersenyum tipis yang membuat Dika mendadak merinding tanpa alasan yang jelas. "Aku hanya menghentikan sedekahku kepada orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Mas, biarlah adikmu Sela merasakan bagaimana rasanya mengadakan pesta pernikahan di dalam rumah yang panas dan tanpa aliran air bersih mulai besok pagi," sahutku acuh tak acuh.
Mendengar hal itu, Dika langsung terdiam 1000 bahasa. Tampaknya dia mulai menyadari bahwa singa yang selama 3 tahun ini tidur dengan tenang di dalam diri istrinya kini telah terbangun sepenuhnya. Aku mempercepat laju kendaraan menuju hotel mewah yang sudah kupesan, membiarkan gawaiku bergetar berkali-kali di dalam tas, karena panggilan telepon dari Ibu Maya yang mulai masuk. Aku sengaja mengabaikan panggilan itu, membiarkan kepanikan pertama mulai menyerang mereka. Sementara aku bersiap untuk menikmati liburan mewah yang paling tidak terlupakan dalam hidupku. Mobil SUV hitamku berhenti dengan mulus di area drop-off lobby sebuah hotel bintang 5 paling megah di pusat Jakarta, tepat ketika jam digital di dashboard menunjukkan pukul 8 malam. 2 orang petugas hotel dengan seragam rapi segera bergegas membukakan pintu mobil dan menyambut kami dengan senyuman ramah yang sangat kontras dengan perlakuan yang kuterima di teras rumah beberapa jam lalu. Dika turun dengan canggung, memandangi pilar-pilar marmer tinggi dan lampu kristal yang menggantung mewah di langit-langit lobi, seolah dia merasa tidak pantas berada di tempat sekelas ini setelah statusnya jatuh menjadi tunawisma. Sementara itu, aku melangkah dengan anggun, membetulkan letak tas jinjingku, dan berjalan menuju meja resepsionis dengan kepala tegak tanpa beban. Proses check-in berlangsung sangat cepat karena aku memesan kamar tipe eksekutif suite yang memiliki jalur pelayanan prioritas bagi para tamu eksekutif. Ketika resepsionis menyerahkan 2 buah kartu akses kamar berwarna emas dengan senyuman hangat, aku melirik gawaiku yang tergeletak di atas meja. Layarnya terus menyala tanpa henti menampilkan nama ibu mertua yang mencoba menelepon untuk kesekian kalinya. Dika yang berdiri di sampingku melirik layar tersebut dengan cemas, beberapa kali meremas tangannya sendiri seperti anak kecil yang ketakutan setengah mati jika rahasianya terbongkar. Aku hanya membalikkan layar ponsel itu ke bawah, mengabaikan getarannya yang mengganggu ketenanganku malam ini. Begitu pintu kamar suite di lantai 35 itu terbuka, kemewahan langsung menyambut kami dengan pemandangan lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan dari balik jendela kaca raksasa dari lantai hingga langit-langit. Dika langsung terduduk di tepi ranjang berukuran king size yang empuk, menatap kosong ke arah lantai marmer, sementara aku berjalan menuju minibar untuk menuangkan segelas air putih hangat demi membasahi tenggorokanku. Keheningan di antara kami akhirnya pecah ketika gawai milik Dika sendiri yang kini mulai berdering dengan suara yang sangat nyaring, memecah kesunyian kamar mewah tersebut. Dika tersentak, melihat layar ponselnya, dan menatapku dengan tatapan memohon seolah meminta izin untuk mengangkat panggilan yang dipastikan dari ibunya. "Angkat saja, Mas, aktifkan pelantang suaranya agar aku juga bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh ibumu yang terhormat itu," ujarku santai sembari bersandar di meja kerja minimalis yang ada di sudut kamar. Dika mengangguk cepat dengan tangan gemetar, menekan tombol hijau, dan seketika itu juga suara melengking Ibu Maya langsung memenuhi seluruh penjuru ruangan tanpa sempat Dika mengucapkan kata salam. "Dika, kamu di mana sekarang? Kenapa nomor istrimu yang tidak tahu untung itu tidak bisa dihubungi sama sekali sejak tadi?" teriak Ibu Maya dari seberang telepon dengan nada suara yang penuh kepanikan dan napas yang terengah-engah. "Kami sedang di hotel, Bu. Ada apa? Kenapa Ibu menelepon dengan berteriak seperti ini?" tanya Dika mencoba menenangkan ibunya meskipun suaranya sendiri terdengar sangat gugup. Ibu Maya tidak memedulikan pertanyaan anaknya. Beliau langsung meracau tentang kondisi rumah mewah yang tiba-tiba mengalami kekacauan total tepat 1 jam setelah kepergian kami dari sana. Menurut penuturan ibunya, seluruh aliran listrik di rumah itu mendadak padam total, pendingin ruangan mati, dan air di kamar mandi utama sama sekali tidak mau mengalir meskipun saklar pompa sudah dinyalakan berkali-kali. Mendengar keluhan itu, aku hanya menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirku, menikmati hasil kerja jari-jariku di dalam mobil tadi.
Sela sedang menangis histeris di kamarnya karena besok pagi tim dekorator pernikahan dan perias pengantin mau datang untuk survei lokasi, tapi rumah ini gelap gulita dan panas seperti neraka. Seru Ibu Maya lagi dengan nada menuntut yang sangat egois. Beliau menyuruh Dika untuk segera menghubungi pihak PLN dan perusahaan air bersih malam ini juga, mengira bahwa masalah tersebut hanyalah gangguan teknis biasa yang bisa diselesaikan dengan uang saku Dika. Ibu Maya bahkan sempat mengancam akan memarahi petugas jika rumah itu tidak kembali normal dalam waktu 2 jam, karena kenyamanan anak bungsu kesayangannya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Dika memandangku dengan tatapan bingung dan panik, memberi isyarat seolah bertanya apakah ini semua adalah ulahku seperti yang sempat kukatakan di dalam mobil sebelumnya. Aku berjalan mendekat, mengambil alih gawai dari tangan Dika, lalu mendekatkannya ke mulutku dengan nada suara yang sangat ramah dan tenang, seolah tidak pernah terjadi pertengkaran di antara kami. Selamat malam, Ibu. Maaf memotong pembicaraan, tapi sepertinya Ibu salah alamat jika meminta Mas Dika mengurus semua fasilitas rumah yang padam tersebut, ucapku dengan nada yang teramat manis namun syarat akan penekanan. Suara di seberang telepon sempat terdiam selama beberapa detik. Tampaknya Ibu Maya terkejut karena yang menjawab panggilannya adalah menantu yang baru saja dia usir dengan cara yang sangat hina. Namun dasar keras kepala, wanita parubaya itu segera menguasai diri dan kembali membentakku dengan kata-kata yang tidak kalah tajam dari sebelumnya. Apa maksudmu, Rania? Jangan sok ikut campur ya. Ini urusan rumah anak saya. Dika yang membayar semua cicilan rumah ini, jadi dia yang bertanggung jawab penuh atas kenyamanan adik dan ibunya di sini. Tantang Ibu Maya dengan penuh rasa percaya diri yang salah tempat. Aku tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang sengaja kubuat untuk memancing emosi wanita tua yang sombong itu hingga ke batas tertingginya sebelum menjatuhkannya ke dasar jurang kenyataan. Ibu sayang, sepertinya Mas Dika lupa memberitahu Ibu kalau uang gajinya sebagai manajer tidak akan pernah cukup untuk membayar biaya operasional rumah semewah itu setiap bulannya. Semua fasilitas itu terdaftar atas nama perusahaan agensiku, dan karena sore tadi Ibu sudah mengusirku, maka aku secara resmi sudah memutus semua aliran dana dan fasilitas gratis untuk orang-orang yang tidak tahu diri. Ujarku dengan penekanan di setiap kata. Seberang telepon seketika hening mencekam, hanya terdengar suara napas Ibu Maya yang memburu berbaur dengan suara tangisan sela yang samar-samar merengek kepanasan di latar belakang panggilan. Sebelum Ibu Maya sempat mengeluarkan makian baru atau memohon penjelasan lebih lanjut, aku langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak dan mematikan daya gawai milik Dika agar malam kami tidak diganggu lagi. Aku berbalik menatap suamiku yang kini membeku seperti patung, lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap tidur. Tidurlah, Mas, besok perjalanan kita ke Raja Ampat akan sangat panjang dan melelahkan. Biarkan mereka menikmati malam pertama mereka di istana tanpa air dan listrik, ucapku menutup malam yang indah ini. Cahaya matahari pagi baru saja menyembul di balik ufuk timur ketika aku sudah berdiri rapi di area keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aku mengenakan pakaian kasual modern yang nyaman untuk penerbangan jauh, dipadukan dengan jilbab pashmina warna pastel yang senada. Di sampingku, Dika berjalan dengan langkah gontai dan kantung mata yang menghitam, sebuah tanda jelas bahwa dia tidak bisa memejamkan mata semalaman akibat memikirkan nasib ibu dan adiknya. Aku melangkah dengan santai menuju konter check-in khusus penumpang kelas 1, menikmati setiap detik kebebasan yang baru saja kurebut kembali setelah 3 tahun terkekang dalam pernikahan yang beracun ini. Petugas bandara menyambut kami dengan senyuman paling ramah, memeriksa dokumen penerbangan, dan menempelkan label bagasi prioritas pada 2 koper besar yang kemarin sore dilempar ke teras rumah.
Dika hanya diam 1000 bahasa, memperhatikan bagaimana semua orang memperlakukan kami dengan hormat karena lembaran etiket yang berada di genggamanku. Ada binar kecemasan sekaligus rasa tidak percaya yang sangat besar di dalam matanya saat kami diarahkan menuju ruang tunggu eksklusif, lounge, untuk menikmati sarapan pagi sebelum masuk ke dalam pesawat. Dia seperti baru tersadar bahwa perempuan yang selama ini dia anggap biasa-biasa saja, ternyata memiliki dunia yang jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Sembari menunggu waktu masuk pesawat, aku duduk di sofa kulit yang empuk dan memutuskan untuk menyalakan kembali gawai pintarku yang mati sejak semalam. Begitu jaringan seluler terhubung, ponselku langsung bergetar tanpa henti selama hampir 2 menit penuh, dipenuhi oleh ratusan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan singkat. Sebagian besar berasal dari Ibu Maya dan Sela, sementara sisanya berasal dari nomor-nomor tidak dikenal yang kuyakin adalah kerabat atau vendor pernikahan Sela yang mulai panik. Aku menyesap teh hangatku perlahan, lalu dengan santai membuka salah satu pesan teks dari ibu mertuaku yang dikirim pada pukul 3 dini hari. "Rania, kamu keterlaluan ya. Sela sampai tidak bisa tidur semalaman karena kepanasan, dan pagi ini rumah masih gelap gulita. Cepat nyalakan lagi listrik dan airnya, jangan jadi menantu yang durhaka dan pendendam." Demikian bunyi pesan penuh amarah dari Ibu Maya yang membuatku hampir tersedak karena ingin tertawa. Di bawahnya, ada rentetan pesan dari Sela yang isinya tidak kalah histeris, memaki-makiku karena tim dekorator pernikahannya menolak masuk ke dalam rumah yang pengap dan gelap gulita untuk memasang tenda dan pelaminan. Mereka berdua benar-benar masih belum sadar bahwa kedudukanku di rumah itu bukan lagi sebagai pembantu yang bisa mereka perintah sesuka hati. "Ada apa, Rania? Apakah ibu mengirim pesan lagi?" tanya Dika dengan suara serak, melirik cemas ke arah layar ponselku yang terus berkedip-kedip menerima pesan baru. Aku tidak langsung menjawab, melainkan membalikkan layar ponselku agar Dika bisa membaca sendiri rentetan makian dan tuntutan egois yang dikirimkan oleh keluarganya sendiri. Dika menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang tampak sangat lelah, lalu bersandar pada sofa dengan pandangan yang kosong ke arah langit-langit ruang tunggu bandara. "Mereka mengira aku yang memesan semua ini dengan uangku, Mas. Mereka bahkan mengancam akan melaporkanku ke polisi karena dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan," ujarku memancing reaksi suamiku. Dika menoleh cepat, matanya membelalak kaget mendengar kata polisi yang baru saja kuucapkan dengan nada yang sangat santai tanpa beban. "Laporkan ke polisi? Atas dasar apa? Rumah itu kan..." Dika menggantung kalimatnya, tiba-tiba tersadar akan satu kenyataan krusial yang selama ini dia abaikan karena terlalu percaya pada ucapan manis ibunya. "Ya, rumah itu milikku, Mas. Dibeli tunai atas nama perusahaan agensiku 3 tahun lalu sebelum kita menikah, dan kamu hanya menumpang hidup di sana bersama keluargamu," sambungku dengan senyuman tipis yang sangat menusuk. Wajah Dika seketika berubah menjadi pucat pasi, bibirnya bergetar seolah ingin membantah, namun dia tahu persis bahwa dia tidak memiliki satupun bukti dokumen yang bisa mendukung argumennya. Selama ini, Dika memang memberikan sebagian gajinya untuk mencicil perabotan, namun biaya kepemilikan tanah dan bangunan sepenuhnya keluar dari rekening bisnis rahasia milikku. Belum sempat Dika membalas ucapanku, sebuah pesan baru masuk dari nomor yang kukenali sebagai nomor telepon Pak RT di lingkungan perumahan mewah kami. Pesan itu berisi pemberitahuan bahwa ada sebuah mobil box besar milik vendor dekorasi pernikahan yang memaksa masuk dan memarkir kendaraannya sembarangan hingga menutup jalan warga. Pak RT memintaku untuk segera menertibkan tamu di rumahku, karena Ibu Maya justru memarahi para tetangga yang menegurnya dengan dalih bahwa anaknya adalah pemilik rumah tersebut.
Aku hanya menggelengkan kepala, merasa lucu melihat bagaimana orang-orang serakah itu mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum. Aku mengetik balasan singkat kepada Pak RT, "Selamat pagi Pak RT, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mulai sore kemarin, saya sudah tidak tinggal di rumah itu lagi karena diusir oleh Ibu Maya. Jika mereka membuat keributan atau melanggar aturan komplek, silakan Pak RT hubungi pihak keamanan atau kepolisian untuk menindak tegas mereka secara hukum. Rumah itu juga dalam proses pengosongan aset oleh perusahaan saya." Setelah menekan tombol kirim, aku memblokir nomor Ibu Maya, Sela, dan seluruh kerabat mereka agar perjalanan liburanku tidak terusik oleh drama keluarga yang tidak bermutu ini. Tepat saat itu, suara pengumuman dari pengeras suara bandara menggema, menginstruksikan seluruh penumpang kelas 1 rute Jakarta Sorong untuk segera naik ke dalam pesawat. Aku bangkit berdiri, merapikan pakaianku, dan mengambil tas jinjingku dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Aku menoleh ke arah Dika yang masih terpaku di sofa, menatapku dengan tatapan campuran antara rasa takut, hormat, dan penyesalan yang mendalam. "Ayo Mas, pesawat kita sudah siap. Lupakan sejenak urusan rumahmu dan mari kita nikmati keindahan Raja Ampat yang sudah menanti di depan mata," ucapku sembari melangkah pergi mendahuluinya. Gemuruh mesin pesawat Boeing 737-800 yang kami tumpangi perlahan mulai mereda seiring dengan posisi badan burung besi itu yang kini telah stabil membelah awan di ketinggian 30.000 kaki. Dari balik jendela kecil di sebelah kiriku, hamparan awan putih bergumpal-gumpal layaknya permadani raksasa, berkilauan diterpa sinar matahari pagi yang cerah. Aku menyandarkan kepala pada bantal kursi kelas 1 yang empuk, menikmati keheningan yang begitu mahal ini setelah berhari-hari telingaku dipenuhi oleh ocehan miring dari keluarga mertua. Di dalam kabin yang eksklusif dan tenang ini, semua hiruk-pikuk Jakarta seolah menguap, berganti dengan rasa lega yang teramat sangat di dalam dadaku. Di sebelahku, Dika duduk tegak dengan pandangan yang lurus menatap layar hiburan di depannya, namun aku tahu pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Tangannya berkali-kali meraba saku kemejanya, tempat di mana gawai pintarnya yang sudah kunonaktifkan sejak semalam berada. Dia tampak seperti seorang pecandu yang sedang sakau, gelisah karena tidak tahu apa yang sedang terjadi pada ibu dan adik kesayangannya di Jakarta sana. Aku sengaja tidak menegurnya, membiarkan suamiku bertarung dengan isi kepalanya sendiri, sementara pramugari dengan ramah mengantarkan nampan berisi menu sarapan mewah untuk kami berdua. "Silakan dinikmati hidangannya, Ibu Rania," ucap pramugari tersebut dengan senyuman yang sangat tulus dan sopan sebelum melangkah mundur ke balik tirai pembatas kabin. Aku membalas senyuman itu dengan ramah, lalu mulai memotong omelet hangat yang disajikan bersama sosis premium dan secangkir kopi hitam tanpa gula kesukaanku. Aroma kopi yang menguar harum seketika membangkitkan energi positif di dalam diriku, membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk pergi meninggalkan rumah saat ini adalah langkah terbaik yang pernah kuambil. Aku melirik ke arah Dika yang bahkan tidak menyentuh garpunya sama sekali, wajahnya masih sekusut kain perca. "Dimakan, Mas. Perjalanan kita dari Sorong menuju pelabuhan dan menyeberang dengan kapal cepat ke pulau nanti masih sangat jauh," ujarku memecah keheningan di antara kami dengan nada suara yang sangat santai. Dika tersentak sedikit, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang amat dalam berbaur dengan kebingungan. Dia memegang garpunya dengan ragu, lalu menusuk sepotong sosis tanpa minat, sebelum akhirnya meletakkan kembali alat makan tersebut ke atas nampan dengan helaan napas yang sangat berat. "Rania, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Maksudku, tidak bisakah kita membicarakan ini baik-baik dengan ibu setelah kita pulang nanti?" Bisik Dika dengan suara yang sangat pelan, seolah takut ada penumpang lain yang mendengar prahara rumah tangga kami.
Mendengar kalimat itu, aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang menyuap makanan, lalu menatap suamiku dalam-dalam dengan senyuman tipis yang syarat akan makna sindiran. Sungguh luar biasa. Bahkan setelah semua penghinaan yang kuterima di depan matanya sendiri, Dika masih memikirkan cara untuk berdamai dan kembali mengalah pada ibunya. Membicarakan apa lagi, Mas? Bukankah semuanya sudah sangat jelas sore kemarin ketika ibumu melempar koper-koperku ke tanah layaknya barang rongsokan? Tanyaku retoris, tetap mempertahankan nada suara yang lembut namun dingin. Dika langsung terdiam, tidak mampu membantah fakta bahwa dia sendiri hadir di sana sebagai saksi bisu yang tidak melakukan apa-apa untuk membelaku. Aku melanjutkan makan siangku dengan tenang, membiarkan kebenaran dari ucapanku menekan ego Dika yang selama ini selalu mengatasnamakan bakti anak kepada orang tua untuk menindas hak istrinya. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya Sela dan ibu di rumah sekarang, Rania, apalagi tanpa listrik dan air. Keluh Dika lagi, kali ini dengan nada yang sedikit merajuk seolah-olah aku adalah pihak kejam yang bersalah dalam situasi ini. Aku meletakkan cangkir kopiku ke atas tatakan dengan bunyi dentingan kecil yang disengaja, lalu memajukan badanku sedikit agar bisa berbisik tepat di hadapan wajah suamiku yang tampak menyedihkan itu. Mereka yang memilih untuk mengusir sang pemilik fasilitas, Mas. Jadi biarkan mereka belajar bertanggung jawab atas konsekuensi dari keserakan mereka sendiri, jawabku tegas. Dika memalingkan wajahnya ke arah jendela, tampaknya dia sadar bahwa posisinya saat ini sama sekali tidak memiliki daya tawar apapun di hadapanku. Selama 3 tahun ini, dia terbiasa melihatku mengalah. Diam ketika Sela meminta uang jajan tambahan, dan tersenyum ketika Ibu Maya membanding-bandingkanku dengan menantu tetangga yang bekerja di bank. Mereka mengira diamku adalah bentuk kelemahan dan ketidakberdayaan, tanpa pernah menduga bahwa aku sedang mengumpulkan semua bukti dan energi untuk melakukan serangan balik yang paling mematikan. 2 jam berlalu dalam keheningan kabin pesawat, hingga akhirnya suara kapten pilot terdengar melalui pengeras suara, mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat di Bandara Domine Edward Osok, Sorong. Aku merapikan jilbab pashminaku di depan cermin kecil, memastikan tampilanku tetap segar dan anggun meskipun baru saja menempuh penerbangan yang cukup melelahkan. Ketika roda pesawat menyentuh landasan pacu dengan hentakan halus, aku memejamkan mata sejenak, mengucapkan syukur di dalam hati karena satu kaki suksesku kini telah resmi keluar dari lingkaran setan keluarga suamiku. Begitu pesawat berhenti dengan sempurna dan pintu kabin dibuka, aku melangkah keluar menuju Garbarata dengan perasaan yang luar biasa ringan, seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundakku. Di belakangku, Dika berjalan membawa tas jinjing kami dengan langkah yang terpaksa, matanya terus melirik ke sekeliling bandara yang dipenuhi oleh ornamen khas Papua. Aku tersenyum lebar menatap langit Sorong yang biru bersih, bersiap menyambut agen perjalanan pribadi yang sudah kusewa untuk mengantarkan kami menuju surga tersembunyi di Raja Ampat, meninggalkan drama komedi mertuaku di Jakarta. Mobil jemputan pribadi yang kukirim dari agen wisata paling eksklusif di Sorong membawa kami membelah jalanan kota menuju pelabuhan rakyat dengan sangat nyaman. Sepanjang perjalanan, aku menikmati pemandangan deretan pohon kelapa dan bangunan khas Papua yang berjejer di bawah langit yang begitu terik namun terasa sangat menyegarkan. Sopir pribadi kami, seorang pria lokal Parubaya yang ramah, sesekali menjelaskan beberapa tempat menarik yang kami lewati dengan logatnya yang khas dan menyenangkan. Di kursi belakang, aku sengaja membuka sedikit kaca jendela, membiarkan angin laut pertama menerpa wajahku, mengusir sisa-sisa energi negatif dari Jakarta. Sesampainya di pelabuhan, sebuah kapal cepat speedboat pribadi dengan mesin ganda berkekuatan besar sudah bersandar rapi, siap mengantarkan kami menuju resort mewah di Pulau Waigeo.
Dua orang kru kapal dengan sigap mengambil alih koper-koper kami dari bagasi mobil, memperlakukan kami seperti tamu naratetama yang sangat dihormati. Dika melangkah masuk ke dalam kabin kapal dengan wajah yang masih diliputi kecemasan luar biasa, kontras dengan para kru yang terus melempar senyum ramah. Begitu mesin kapal menderu dan haluan mulai memecah ombak selat yang biru jernih, aku berdiri di area buritan, membiarkan jilbab pashminaku berkibar bebas di udara terbuka. Perjalanan laut selama 2 jam itu terasa sangat singkat karena mataku dimanjakan oleh gugusan pulau karang kecil yang mulai bermunculan di sepanjang cakrawala. Air laut yang semula biru tua perlahan berubah gradasi menjadi hijau toska yang sangat bening, hingga terumbu karang di bawahnya bisa terlihat dengan mata telanjang. Ketika kapal akhirnya merapat di dermaga kayu panjang milik sebuah resort apung privat, aku tahu bahwa aku telah memilih tempat pelarian yang sangat sempurna. Di tempat seindah ini, jeritan histeris Ibu Maya maupun tangisan manja Sela di Jakarta rasanya tidak lebih dari sekadar angin lalu yang tidak berarti. Selamat datang di surga Raja Ampat, Ibu Rania dan Bapak Dika. Sambung manajer resort yang langsung mengalungkan rangkaian bunga segar di leher kami begitu kami menapakkan kaki di dermaga. Kami diarahkan menuju sebuah water villa mewah yang dibangun langsung di atas permukaan air laut yang tenang, lengkap dengan kolam renang pribadi dan akses tangga langsung ke tempat penyelaman. Begitu pintu villa dibuka, Dika langsung menjatuhkan dirinya di atas sofa anyaman rotan yang besar, tampak benar-benar kewalahan dengan kontras kehidupan yang dialaminya dalam waktu kurang dari 24 jam. Mas, aku mau mengisi daya ponselku dulu di meja sana. Kalau kamu mau membersihkan diri, silakan pakai kamar mandi utama, ujarku memecah keheningan sambil meletakkan tas jinjingku. Aku mengeluarkan gawai pintarku, mencolokkan kabel pengisi daya, dan sengaja menyalakan kembali koneksi internet melalui jaringan Wi-Fi berkecepatan tinggi milik resort. Detik berikutnya, gawaiku langsung bergetar hebat tanpa henti, memuntahkan ratusan notifikasi WhatsApp yang sempat tertahan selama penerbangan dan penyeberangan laut kami tadi. Aku duduk di tepi ranjang, perlahan membuka aplikasi pesan singkat dan mendapati sebuah video berdurasi 30 detik dikirimkan oleh seorang tetangga sebelah rumah yang cukup akrab denganku. Ketika video itu kuputar, tampak suasana di depan rumah muahku sudah dipenuhi oleh sebuah truk besar bertuliskan nama vendor dekorasi pernikahan terkenal. Namun, yang membuatku hampir tertawa keras adalah pemandangan Ibu Maya yang sedang adu mulut dengan sangat sengit di depan pagar bersama 2 orang pria bertubuh tegap yang mengenakan seragam dinas resmi dari perusahaan penyedia layanan listrik nasional. Rania, tolong buka blokir ponsel Ibu. Ini darurat sekali. Sebuah pesan teks dari nomor baru yang kuyakin adalah ponsel milik Sela masuk tepat setelah video itu selesai kuputar. Sela menulis dengan ketikan yang berantakan, mengabarkan bahwa pihak PLN menolak menyalakan kembali aliran listrik karena adanya tunggakan denda pemutusan sepihak dari pihak perusahaan agensiku. Lebih parah lagi, tim dekorator pernikahan Sela mengancam akan membatalkan kontrak sepihak dan membawa pulang kembali seluruh peralatan mereka jika dalam waktu 3 jam rumah tetap gelap gulita dan tanpa air bersih. Aku tersenyum sangat manis menatap layar gawai, membayangkan betapa paniknya 2 wanita sombong itu yang selama ini mengira bahwa uang ratusan juta bisa menyelesaikan segalanya dengan instan. Mereka baru sadar bahwa di dunia nyata, dokumen hukum dan kepemilikan aset resmi jauh lebih berkuasa daripada sekadar bualan tentang gengsi keluarga di media sosial. Aku memutuskan untuk mengirimkan satu pesan balasan terakhir kepada nomor Sela, melampirkan foto pemandangan Laut Toska yang indah langsung dari beranda villa mewahku. Nikmati pestanya ya, Sela sayang. Jangan lupa minta Mas di KMU untuk membelikan lilin yang banyak agar dekorasi pernikahan muahmu terlihat lebih estetik dalam kegelapan. Ketikku dengan nada yang sangat sarkas sebelum kembali memblokir nomor baru tersebut.
Aku meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja dengan posisi layar menghadap ke bawah, memutuskan bahwa drama mereka sudah tidak lagi layak mendapatkan porsi perhatianku. Aku berbalik, mendapati Dika sedang berdiri di ambang pintu kamar mandi, menatapku dengan mata yang membelalak pucat karena sempat membaca sekilas isi pesan yang kukirimkan tadi. "Rania, kamu benar-benar tega membiarkan pernikahan adikku hancur berantakan seperti ini?" Tanya Dika dengan suara yang bergetar hebat, dipenuhi rasa tidak percaya atas ketegasanku. Aku berjalan mendekatinya, merapikan kerah kemejanya yang sedikit kusut dengan gerakan yang sangat lembut, lalu menatap matanya dengan tatapan yang luar biasa dingin. "Bukan aku yang menghancurkannya, Mas, tapi keserakan ibumu sendiri yang sudah melempar keberuntungan keluarga kalian keluar dari pintu rumah itu kemarin sore," jawabku pelan namun sangat mematikan. Pagi berikutnya di Raja Ampat bermandikan cahaya matahari yang luar biasa cerah, memantulkan kilau keperakan di atas permukaan air laut yang seolah menjelma menjadi cermin raksasa. Aku melangkah keluar ke beranda villa dengan perasaan yang sangat segar setelah tidur malam paling nyenyak yang pernah kurasakan dalam 3 tahun terakhir. Angin laut yang bersih berembus lembut, memainkan ujung jilbab pashmina instan berwarna abu-abu muda yang kukenakan pagi ini. Di bawah sana, sekelompok ikan kecil berwarna-warni berenang bebas di antara sela-sela terumbu karang yang terlihat sangat jelas karena airnya yang begitu bening, menghadirkan kedamaian yang tak ternilai harganya. Di sudut beranda, Dika duduk di atas kursi malas dengan gawai yang diletakkan di atas pangkuannya, menatap kosong ke arah lautan luas tanpa minat sedikit pun. Wajahnya tampak semakin kuyu, kontras dengan suasana surga tropis yang mengepung kami dari segala penjuru arah. Dia seperti hidup dalam dunianya sendiri yang penuh kecemasan, terjebak di antara kemewahan kelas 1 yang kusediakan dan rasa bersalah karena memikirkan nasib keluarganya di Jakarta. Aku tidak berniat menghiburnya, melainkan berjalan menuju meja makan terbuka di beranda untuk menikmati hidangan sarapan buah-buahan segar dan roti panggang yang baru saja diantarkan oleh pelayan resort. "Rania, tolong nyalakan ponselmu sebentar saja, Mas, mohon," ucap Dika tiba-tiba dengan suara yang serak dan penuh tekanan, memecah keheningan di antara kami. Dia menoleh ke arahku dengan mata yang memerah, memperlihatkan gawaiku yang tergeletak di samping piring buah dengan tatapan memelas. "Gawai Mas tidak bisa mendapatkan sinyal yang bagus di sini, tapi Mas tahu ibu pasti sedang kebingungan mencari jalan keluar untuk masalah di rumah," lanjutnya lagi dengan nada merajuk yang membuatku merasa jengah. Aku menyesap jus jeruk segarku perlahan, lalu menatap suamiku dengan pandangan mata yang dingin namun tetap mempertahankan senyuman manis di bibirku. "Untuk apa, Mas? Apakah untuk mendengarkan makian baru dari ibumu, atau untuk mendengar selayang menangis karena dekorasi pernikahannya tidak sesuai rencana?" Tanyaku dengan nada santai. Tanpa menunggu jawaban dari Dika, aku meraih ponselku, mengaktifkan layarnya, dan membiarkan beberapa notifikasi baru dari media sosial masuk melalui jaringan internet satelit milik resort yang sangat cepat. Rupanya, badai di Jakarta sudah berkembang menjadi sebuah tontonan gratis yang sangat menarik bagi para tetangga di komplek perumahan mewah itu. Di grup obrolan warga yang sengaja tidak ku keluar, beberapa ibu-ibu mengunggah foto suasana di depan rumahku yang kini terlihat sangat kacau dan berantakan. Truk vendor dekorasi tampak parkir melintang di tengah jalan karena Ibu Maya menolak membayar biaya sewa generator listrik darurat yang ditawarkan oleh pihak vendor sebagai solusi sementara. Ibu mertuaku yang egois itu bersikeras bahwa masalah listrik adalah kesalahan teknis komplek, hingga memicu pertengkaran mulut dengan petugas keamanan setempat. "Lihat ini, Mas, ibumu yang terhormat sedang menjadi bintang utama di komplek kita," ujarku sembari menyodorkan layar ponsel ke hadapan wajah Dika.
Dika merebut ponsel itu dengan cepat, membaca deretan pesan dan melihat foto-foto yang terpampang di sana dengan napas yang seketika memburu karena panik. Wajahnya memucat saat melihat foto ibunya yang sedang menunjuk-nunjuk wajah komandan Satpam Komplek dengan ekspresi yang penuh amarah dan kesombongan yang tidak pada tempatnya. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan video masuk dari nomor sepupu Dika yang bernama Rian, satu-satunya kerabat Dika yang memiliki pikiran cukup waras dan netral. Aku memberi isyarat kepada Dika untuk mengangkatnya dan menyalakan pelantang suara, agar kami berdua bisa mendengar situasi langsung dari lapangan. Begitu tombol hijau ditekan, wajah Rian muncul di layar dengan latar belakang suasana ruang tamu rumahku yang tampak gelap gulita dan pengap karena semua jendela terpaksa dibuka lebar. "Mbak Rania, Mas Dika, tolong pulang atau setidaknya bantu selesaikan masalah ini dari sana," ujar Rian dengan suara yang setengah berbisik karena takut terdengar oleh Ibu Maya. Rian menceritakan bahwa perwakilan dari bank baru saja datang ke rumah membawa surat peringatan keras terkait pembekuan aset perusahaan agensiku yang menopang legalitas rumah tersebut. Sela yang mendengar hal itu langsung pingsan karena calon suaminya dan keluarga besarnya mengancam akan membatalkan kedatangan mereka jika masalah hukum rumah ini tidak segera diselesaikan hari ini juga. Dika yang mendengar hal itu langsung berdiri dari kursinya, menatapku dengan tatapan mata yang dipenuhi amarah bercampur keputusasaan yang luar biasa. "Rania, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Ini bukan lagi soal memberi pelajaran pada ibu, tapi kamu sengaja ingin menghancurkan masa depan adikku Sela," teriak Dika dengan suara yang meninggi, mencoba menggunakan otoritasnya sebagai seorang suami yang selama ini tidak pernah dia miliki di hadapanku. Aku hanya meletakkan garpuku perlahan, bangkit dari dudukku dengan keanggunan yang mutlak, lalu berjalan mendekati suamiku tanpa ada rasa takut sedikit pun di mataku. "Masa depan adikmu hancur karena keserakan ibumu sendiri, Mas, bukan karena aku," jawabku dengan nada suara yang sangat pelan namun bergetar penuh penekanan di setiap suku katanya. Aku menatap lurus ke dalam bola matanya, membuat Dika perlahan-lahan menurunkan intonasi suaranya karena tidak mampu membendung ketegasan yang kupancarkan. "Kemarin sore mereka mengusirku seolah aku adalah sampah. Jadi hari ini jangan pernah memintaku untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan muka keluarga kalian di depan calon besan," ucapku memungkasi percakapan sembari melangkah meninggalkan Dika yang kembali terduduk lemas di lantai beranda. Angin sore di Raja Ampat berembus membawa aroma laut yang menenangkan, tetapi di dalam kabin villa mewah kami, suasana mendadak mencekam. Dika terus berjalan bolak-balik di atas lantai kayu dengan ponsel yang menempel di telinganya, berusaha menghubungi siapa saja yang berada di Jakarta. Setelah puluhan kali mencoba, ia akhirnya berhasil tersambung dengan nomor ponsel Sela yang tampaknya baru saja dinyalakan menggunakan pengisi daya darurat. Suara tangisan histeris Sela langsung terdengar memenuhi ruangan bahkan tanpa perlu mengaktifkan pelantang suara, membuat Dika seketika menghentikan langkah kakinya dengan wajah tegang. "Mas Dika, tolong Sela, Mas. Keluarga Mas Aldi baru saja datang dan mereka marah besar karena rumah gelap, panas, dan ada orang-orang dari bank yang berjaga di depan pagar," jerit Sela di seberang telepon dengan suara yang serak akibat terlalu lama menangis. Adik iparku yang manja itu meracau bahwa calon suaminya merasa tertipu karena sebelumnya Sela pamer di media sosial bahwa ia akan menikah di istana milik keluarganya sendiri. Kini, begitu melihat kenyataan bahwa rumah itu mati total dan status hukumnya dipertanyakan, keluarga calon besan merasa harga diri mereka diinjak-injak dan mengancam akan membatalkan pernikahan yang tinggal beberapa hari lagi. Dika meremas dahinya frustrasi, matanya melirik ke arahku yang sedang santai duduk di sofa sembari membaca sebuah buku novel di gawaiku.
Sela, tenang dulu, bicarakan baik-baik dengan Aldi. Katakan kalau ini hanya kesalahpahaman teknis yang sedang Mas urus dari luar kota. Ucap Dika mencoba menenangkan adiknya dengan kebohongan yang sama sekali tidak masuk akal. Namun, ucapan Dika justru dipotong oleh suara Ibu Maya yang merebut ponsel dari tangan Sela. Terdengar napas tua itu memburu penuh amarah yang bercampur dengan keputusasaan yang amat dalam. Dika, jangan banyak alasan kamu. Cepat suruh istrimu yang tidak tahu diuntung itu untuk menelepon pihak bank dan PLN sekarang juga sebelum nama keluarga kita hancur. Bentak Ibu Maya dengan sisa-sisa kesombongannya yang mulai runtuh. Beliau mengatakan bahwa para tetangga komplek kini sengaja berkumpul di depan pagar untuk menonton kekacauan tersebut, seolah-olah rumah kami sedang digerebek oleh pihak berwajib. Rasa gengsi Ibu Maya yang setinggi langit seketika hancur berkeping-keping di hadapan orang-orang yang selama ini selalu ia pameri tentang kekayaan anak sulungnya. Aku meletakkan gawaiku di atas meja, lalu bangkit berdiri dan berjalan mendekati Dika yang tampak sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berdiri tegak. Aku mengambil ponsel dari genggaman suamiku secara paksa, lalu mendekatkannya ke telingaku dengan senyuman manis yang sama sekali tidak bisa mereka lihat dari seberang sana. Selamat sore, Ibu Maya yang terhormat. Bagaimana rasanya mengadakan pertemuan keluarga di dalam istana mewah tanpa air, tanpa listrik, dan dijaga oleh petugas sita aset? Tanyaku dengan nada suara yang sangat renyah dan penuh kemenangan. Rania, kamu perempuan iblis. Kamu sengaja melakukan ini semua untuk mempermalukan kami di depan calon besan, kan? Teriak Ibu Maya dengan suara yang melengking hingga membuat telingaku terasa sedikit berdenging. Beliau mengutukku dengan berbagai kalimat kasar, menuduhku sebagai menantu durhaka yang tega menghancurkan kebahagiaan adik iparnya sendiri demi ego pribadi. Mendengar semua makian itu, aku sama sekali tidak merasa sakit hati, sebaliknya rasa geli dan puas justru semakin buncah di dalam dadaku melihat bagaimana mereka mengemis bantuan dari orang yang mereka usir. Ibu salah, aku tidak menghancurkan apapun, aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak milikku sejak awal. Jawabku dengan ketenangan yang mutlak, membuat suara Ibu Maya di seberang sana mendadak terhenti selama beberapa saat. Aku melanjutkan dengan nada yang lebih tegas, memberitahu mereka bahwa sore ini juga, tim kuasa hukum dari perusahaan agensiku sedang menuju ke rumah tersebut untuk mengunci seluruh pintu gerbang dan memasang papan pengumuman resmi bahwa aset tersebut berada di bawah pengawasan hukum. Mendengar kata kuasa hukum, Sela yang tampaknya mendengarkan dari dekat langsung berteriak histeris meminta ibunya untuk tidak mematikan telepon dan memohon belas kasihanku. Mbak Rania, Sela minta maaf, Mbak. Tolong jangan kunci rumahnya dulu. Sela mau menikah minggu depan, Sela janji tidak akan mengganggu Mbak lagi setelah ini. Ratap Sela dengan nada suara yang sangat kontras dengan sikap angkuhnya di teras rumah kemarin sore. Penyesalan yang datang terlambat itu sama sekali tidak menyentuh hatiku yang sudah telanjur membeku akibat perlakuan buruk mereka selama 3 tahun ini. Dika menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, kedua tangannya terangkat seolah memohon agar aku luluh dan memberikan sedikit kelonggaran untuk adik perempuannya yang sedang berada di titik terendah. Namun, aku hanya membalas tatapan suamiku dengan pandangan mata yang kosong, seolah menegaskan bahwa keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh dirinya. Aku kembali berbicara ke arah ponsel, memastikan setiap kalimatku terdengar jelas oleh Ibu Maya dan Sela yang sedang menanti mukjizat di Jakarta. Pintu maaf sudah tertutup rapat bersamaan dengan koper-koperku yang Ibu lempar ke teras rumah kemarin sore. Sekarang silakan Ibu dan Sela angkat kaki dari rumahku sebelum petugas kebersihan agensiku menyeret kalian keluar dengan tidak hormat, ujarku menutup kalimat. Tanpa menunggu respons lebih lanjut,
Aku langsung mematikan sambungan telepon dan mengeluarkan kartu SIM dari ponsel milik Dika, memutus satu-satunya akses komunikasi mereka dengan suamiku agar liburan kami di Raja Ampat tidak lagi terganggu oleh jeritan dari kejauhan. Ombak malam di Raja Ampat berkejaran menghantam tiang-tiang penyangga villa kami, menimbulkan suara deburan yang berirama konstan di bawah lantai kayu. Di dalam kamar, Dika hanya bisa terduduk lemas di lantai, menyandarkan punggungnya pada kaki ranjang dengan pandangan yang benar-benar kosong menatap kartu SIM-nya yang kini tergeletak tak berdaya di atas meja kosmetik. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk marah atau berteriak kepadaku setelah mendengar rincian kekacauan yang terjadi di Jakarta melalui telepon sepupunya tadi. Seluruh kekuatan ego kelaki-lakiannya runtuh seketika saat menyadari bahwa seluruh nama baik keluarganya kini berada di ujung tanduk, dan dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkannya. Aku melangkah menuju lemari pakaian, mengambil selembar jilbab pashmina hitam berbahan premium, untuk mengganti jilbab santai yang kupakai sejak siang hari tadi. Sembari merapikan penampilan di depan cermin besar, aku memperhatikan pantulan wajah suamiku yang tampak begitu menyedihkan, seperti seorang pesakitan yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Rasa iba yang biasanya dengan mudah muncul di hatiku kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh ketegasan yang mutlak atas semua keputusanku yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Rania, apakah pernikahan kita juga akan berakhir setelah semua ini selesai? Tanya Dika dengan suara yang sangat pelan, hampir menyerupai bisikan yang tenggelam di antara suara desau angin malam tropis. Dia menengadah, menatapku dengan sepasang mata yang merah dan digenangi air mata penyesalan yang selama ini selalu terlambat untuk dia tunjukkan. Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang menyematkan jarum pentul di jilbab, lalu berbalik perlahan untuk menatap lurus ke dalam manik mata laki-laki yang berstatus sebagai suamiku itu. Menurutmu bagaimana, Mas? Apakah seorang istri harus tetap bertahan dengan laki-laki yang membiarkan ibunya melempar harga diriku ke tanah lapang? Tanyaku balik dengan nada suara yang teramat tenang namun tajam menghunjam ulu hatinya. Dika langsung menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangan, terisak pelan tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pun untuk membela dirinya sendiri atas semua kelalaiannya selama 3 tahun ini. Dia tahu persis bahwa kesetiaannya yang buta kepada ibunya telah menghancurkan satu-satunya tempat bersandar yang paling kokoh dalam hidupnya. Sementara Dika tenggelam dalam penyesalannya, gawaiku kembali menyala di atas meja, menampilkan pesan masuk dari tim kuasa hukum perusahaan agensiku yang berada di Jakarta. Pesan tersebut berisi lampiran foto-foto terbaru yang diambil langsung dari depan gerbang rumah mewahku beberapa menit yang lalu. Di sana terlihat papan pengumuman besi berukuran besar berwarna kuning mencolok telah terpasang rapi di dinding pagar, menyatakan dengan jelas bahwa aset tanah dan bangunan tersebut berada di bawah pengawasan penuh firma hukum atas nama perusahaan milikku. Foto berikutnya memperlihatkan pemandangan yang jauh lebih memuaskan. Ibu Maya dan Sela terlihat sedang duduk di atas tumpukan barang dekorasi di pinggir jalan komplek dengan wajah yang tertutup masker dan kerudung seadanya karena malu menjadi tontonan warga. Keluarga besar Aldi, calon suami Sela, tampaknya benar-benar membatalkan sisa rangkaian acara pernikahan malam itu juga dan memilih pergi meninggalkan lokasi dengan rasa kecewa yang mendalam. Kebohongan besar yang mereka bangun selama ini tentang kepemilikan rumah mewah tersebut akhirnya terbongkar dengan cara yang paling memalukan di depan seluruh calon besan mereka. Semua aset di dalam rumah sudah diamankan dan dikunci rapat, Ibu Rania. Tim kami juga sudah memastikan Ibu Maya dan putrinya meninggalkan area komplek perumahan secara sukarela setelah kami memperlihatkan dokumen sertifikat asli, tulis pengacaraku dalam pesan teks tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sebaris kebebasan yang luar biasa segar merayap masuk ke dalam dadaku, mengakhiri seluruh masa-masa sulit penuh tekanan dari mertua benalu.
Aku berjalan mendekati jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke arah laut lepas yang gelap, membiarkan pantulan senyuman manisku terlihat samar di atas permukaannya. Besok adalah hari terakhir liburan kami di Raja Ampat, dan aku sudah menjadwalkan kunjungan ke gugusan Pulau Karang Piainemo untuk merayakan kemenangan pribadiku ini sebelum kembali ke ibu kota. Aku tidak sabar untuk segera mengurus dokumen perceraian kami begitu menginjakkan kaki di Bandara Jakarta nanti, memutuskan semua hubungan dengan keluarga beracun itu untuk selamanya. Dika perlahan bangkit dari lantai, berjalan dengan langkah gontai menuju tempat tidur, lalu berbaring memunggungi arah posisiku berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia tampaknya telah menyerah pada nasib, menyadari bahwa tidak ada lagi ruang negosiasi atau kelemahan yang bisa dia manfaatkan dari sosok Rania yang baru ini. Aku hanya meliriknya sekilas dari sudut mata, merasa sangat bersyukur karena keputusanku untuk tersenyum dan memesan tiket liburan tempo hari adalah pilihan paling cerdas yang pernah kubuat. Malam merayap semakin larut di surga tropis Indonesia Timur ini, membawa ketenangan batin yang sudah sangat lama tidak kurasakan sejak hari pertama aku mengikat janji suci pernikahan. Di seberang sana, di sudut kota Jakarta yang bising, keluarga mertuaku mungkin sedang meratapi nasib buruk dan kehancuran gengsi mereka di dalam sebuah rumah kontrakan sempit yang pengap. Aku memejamkan mata dengan senyuman manis yang masih tersisa di bibir, siap menyambut hari esok yang jauh lebih cerah dan penuh dengan lembaran baru kehidupan tanpa bayang-bayang mereka lagi. Pagi terakhir di Raja Ampat menyambutku dengan kemegahan yang tiada tara, seolah semesta ikut merayakan keputusan besar yang telah kuambil untuk hidupku sendiri. Air laut di sekitar gugusan Pulau Karang Piainemo berkilau laksana hamparan batu zamrud dan perhiasan Tosca yang bergradasi sangat indah, memanjakan mata siapa saja yang memandangnya. Aku berdiri di atas dek kapal cepat, memegang pagar pembatas sembari membiarkan jilbab pashmina merah mudaku melambai ditiup angin laut yang segar dan bebas. Di tempat setinggi dan seindah ini, seluruh bayang-bayang kesedihan, makian Ibu Maya, dan tangisan manja Sela di masa lalu benar-benar telah larut bersama buih ombak yang pecah di buritan kapal. Dika berjalan di belakangku dengan langkah kaki yang teramat pelan, membawa tas jinjing berisi perbekalan kami selama mendaki puncak Bukit Karang legendaris ini. Wajahnya tidak lagi sekusut hari-hari sebelumnya. Kini ekspresinya telah berubah menjadi kepasrahan mutlak yang sangat dingin, sebuah tanda bahwa dia sudah menerima kenyataan pahit ini. Sepanjang perjalanan menaiki ratusan anak tangga kayu menuju gardu pandang tertinggi, tidak ada satupun percakapan yang keluar dari mulut kami berdua, hanya suara deru napas dan kicauan burung tropis yang saling bersahutan. Begitu kami tiba di puncak tertinggi Piainemo, pemandangan magis gugusan pulau-pulau karang kecil yang menyembul dari dasar laut yang jernih langsung menghampar luas di depan mata kami. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bersih memenuhi rongga dadaku, menghadirkan sebuah sensasi kebebasan yang belum pernah kurasakan sepanjang usiaku yang baru menginjak 25 tahun ini. Disinilah, di titik tertinggi surga Indonesia Timur, aku melepaskan seluruh sisa beban mental yang sempat mengikatku dalam pernikahan beracun selama 3 tahun lamanya. Dika berdiri 1 meter di sampingku, ikut menatap keindahan alam yang luar biasa tersebut, sebelum akhirnya dia menoleh memandang wajahku dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa penyesalan terdalam. Rania, terima kasih untuk kesempatan liburan ini. Meskipun Mas tahu ini adalah akhir dari perjalanan kita bersama, ucapnya dengan nada suara yang sangat tenang namun bergetar menahan gejolak emosi di dadanya. Aku menoleh ke arahnya, memberikan sebaris senyuman manis yang paling tulus yang pernah kuberikan sejak badai pengusiran itu dimulai di Jakarta. Sama-sama, Mas. Aku sengaja mengajakmu ke sini agar kamu bisa melihat dengan jelas bahwa duniaku teramat luas untuk dihancurkan oleh keserakan ibumu dan adikmu.
jawabku dengan nada suara yang lembut namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Dika hanya mengangguk pelan, setetes air mata akhirnya lolos membasahi pipinya yang kuyu, menyadari betapa bodohnya dia karena telah menyia-nyiakan seorang wanita mandiri yang luar biasa hebat demi membela gengsi semu keluarganya. Ponselku bergetar sekali di dalam saku kain gamis modern yang kukenakan, menampilkan sebuah pesan singkat terbaru dari tim kuasa hukumku yang berada di Jakarta. Pengacaraku mengabarkan bahwa berkas gugatan perceraianku terhadap Dika telah selesai disusun dengan sangat rapi dan siap didaftarkan ke Pengadilan Agama besok pagi begitu kami tiba di ibu kota. Selain itu, mereka juga melampirkan bukti bahwa Ibu Maya dan Selakini terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh mereka karena seluruh aset di dalam rumah mewahku telah resmi disegel secara hukum. Aku menyimpan kembali gawai pintarku ke dalam saku dengan perasaan puas yang teramat sangat, membayangkan bagaimana runtuhnya martabat dua wanita angkuh itu yang kini harus menanggung malu di hadapan seluruh keluarga besar mereka. Tidak akan ada lagi pernikahan mewah untuk Sela, dan tidak akan ada lagi tempat bernaung yang nyaman bagi Ibu Maya yang selama ini gemar menindas menantunya sendiri. Mereka memetik apa yang mereka tanam, dan hasil panen dari keserakan serta kesombongan mereka ternyata teramat sangat pahit untuk ditelan. Besok setelah kita mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pengacaraku akan menemuimu untuk menyerahkan surat gugatan cerai, Mas. Aku harap kamu menandatanganinya dengan kooperatif tanpa perlu drama baru lagi, ujarku memecah keheningan di antara kami sembari menatap lurus ke arah cakrawala yang membentang tanpa batas. Dika menghela napas panjang, mengusap sisa air mata di wajahnya, lalu mengangguk setuju tanpa berniat memberikan bantahan atau pembelaan apapun lagi karena dia tahu semuanya sudah terlambat. Kami perlahan melangkah turun kembali menuju dermaga kayu tempat kapal cepat kami bersandar, meninggalkan keindahan puncak Piai Nemo yang telah menjadi saksi bisu lahirnya sosok Rania yang baru. Di atas kapal yang mulai melaju membelah lautan menuju pelabuhan Sorong, aku memejamkan mata dengan tenang di bawah hangatnya sengatan sinar matahari sore yang mulai meredup di ufuk barat. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan meratapi perlakuan buruk orang lain. Keputusanku untuk tersenyum manis dan memesan tiket liburan tempo hari adalah langkah awal menuju kebahagiaanku yang sesungguhnya. Kini, aku siap menyambut lembaran kehidupan yang baru dengan kepala tegak, sebagai seorang perempuan berhijab yang mandiri, sukses, dan memiliki kendali penuh atas masa depannya sendiri tanpa bayang-bayang mertua benalu. Kereta kehidupan yang kubangun dengan kerja keras akan terus melaju kencang mengejar kesuksesan yang lebih besar di Jakarta sana, meninggalkan orang-orang serakah yang kini terpuruk dalam kehancuran tiruan gengsi mereka sendiri. Aku tersenyum sangat manis sekali lagi, menatap masa depan yang cerah dan dipenuhi oleh kebebasan mutlak yang telah lama kunantikan di ujung badai pernikahan ini.